PSSI memutuskan untuk memperketat pengamanan hotel tempat para pemain timnas Indonesia menginap. Situasi ini tentu membuat fans atau supporter tidak lagi bisa sembarangan. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada tanggal 6 Mei 2024 dan Filipina pada tanggal 11 Mei dalam laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Mengingat ini adalah pertandingan kandang, antusias fans timnas Indonesia begitu besar. Performa skuad Garuda yang tengah meninggi membuat animo penggemar juga meningkat. Berkaca dari pertandingan-pertandingan kandang timnas Indonesia sebelumnya, fans sering menyambangi hotel tempat menginap Rafael Struijk dan kawan-kawan. Oleh sebab itu, PSSI memutuskan untuk memberikan pengamanan ketat di hotel. Ini supaya para pemain bisa beristirahat dengan tenang. Pengamanan sudah kita buat SOP, kita perketat di hotel. Bisa dicek saja sangat ketat. Jadi kita kerjasama dengan pihak keamanan hotel dan keamanan pihak kepolisian, kata anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga dalam keterangannya pada hari Selasa 28 Mei 2024. Sedangkan untuk pengamanan di bandara tak ada yang spesial. Menurutnya, beberapa penggemar meminta foto kepada pemain masih terbilang lumrah. Sementara di bandara kita lihat belumlah menjadi perhatian kita. Karena fans yang mengejar pemain juga bisa dikatakan hanya 2-5 orang. Itu biasalah, terang Arya. Kalau sampai puluhan atau ratusan orang seperti artis K-pop baru berbeda. Kali ini baru 2-5 orang. Jadi kita jangan terlalu paranoid. Saat ini baru 2-5 orang itu biasalah. Dimanapun pemain akan seperti itu. Masih standar seperti ketemu di jalan. Itu biasa tutupnya. Kata-kata kiper FC Dallas Martin Paes menjadi sorotan jelang laga timnas Indonesia versus Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melalui unggahan di akun Instagramnya, Martin Paes mengaku tidak menyesali apa yang pernah dibuatnya. Tidak ada waktu untuk menyesal. Lanjut ke berikutnya. Tulis Martin Paes di Instagram sembari menampilkan foto-fotonya saat membela FC Dallas. Alhasil banyak netizen yang bertanya-tanya, apakah unggahan ini muncul efek belum sahnya Martin Paes untuk memperkuat timnas Indonesia? Sejatinya Martin Paes telah resmi memegang paspor Indonesia sejak Selasa 30 April 2024. Namun, kiper 25 tahun itu tak bisa langsung memperkuat timnas Indonesia. Alasannya Martin Paes pernah membela timnas Belanda U21 ketika usianya menginjak 22 tahun. Menurut regulasi bagi pemain yang ingin berpindah negara atau asosiasi, dilarang memperkuat tim nasional lain ketika usianya telah melewati 21 tahun, baik di level junior maupun senior. Kondisi ini yang tengah diperjuangkan PSSI. PSSI membawa masalah Martin Paes ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) dan melihat masih ada celah agar kiper berdarah Belanda itu eligible untuk memperkuat timnas Indonesia. Kemudian pertanyaan muncul, kapan sidang CAS Martin Paes digelar? Ini yang belum tahu jawabannya. Namun melihat baru ada 2 penjaga gawang yang dipanggil dari 22 personel, peluang Martin Paes disertakan untuk laga melawan Irak dan Filipina tetap terbuka. Menarik menanti kelanjutan masa depan Martin Paes bersama timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji mengungkapkan bahwa timnas Indonesia akan memulai latihan perdana sebagai persiapan menghadapi 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa 28 Mei 2024.
Pemain yang berkarir di luar negeri seperti Shen Patinama dan Ragnar Oratmangun sudah tiba di Indonesia. Namun, bek Jay Ijes belum bisa bergabung dengan skuad Garuda. Ijes masih harus memperkuat klubnya Venezia dalam 2 laga final playoff promosi ke Serie A Liga Italia. Venezia dijadwalkan bertanding melawan Cremonese di Stadion Giovanni Zini pada Jumat 31 Mei pukul 01.30 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian bermain di Stadion Pierluigi Fanzo pada Senin 3 Juni pukul 01.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia mendapat komentar meremehkan dari bintang Irak Muhammad Ali menjelang pertemuan kedua tim dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Irak akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Kamis 6 Juni 2024. Laga ini merupakan pertemuan kedua bagi kedua tim di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertemuan pertama di Irak, Timnas Indonesia kalah dengan skor telak 1-5. Meskipun begitu, banyak yang percaya bahwa Irak akan menghadapi tantangan lebih sulit melawan Timnas Indonesia yang kini tampil semakin solid. Tim Garuda saat ini berada di posisi kedua klasemen, sementara grup F menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Namun Muhammad Ali yang dikenal dengan julukan Mimi tetap yakin bahwa menghadapi Timnas Indonesia tidak akan menjadi tantangan besar. Tak ada yang sulit dalam sepak bola, katanya saat ditanya mengenai pertandingan melawan Timnas Indonesia seperti dikutip dari winwin.com. Kami para pemain akan memberikan segalanya untuk membuat para pendukung bahagia dalam pertandingan tersebut. Lanjut pemain yang kini membela Al Shorta tersebut. Ali diprediksi akan menjadi salah satu andalan utama Irak dalam upaya mencetak gol ke gawang lawan. Pemain yang pernah bermain untuk klub Portugal Portimonense dan klub Yunani, Aris ini telah mencetak 20 gol bagi Irak. Pelatih Irak Jesus Casas tampaknya akan mengandalkan kemampuan Ali untuk mengancam pertahanan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan dalam pertandingan ini untuk meningkatkan peluang mereka lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah menghadapi Irak, Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Filipina di SUGBK pada Selasa 11 Juni 2024. Bek jangkung Elkan Bagot tak masuk dalam daftar Timnas Indonesia, namun hal tersebut tak mengecilkan hatinya. Justru dia memanfaatkan waktu luang tersebut dengan maksimal dan berkualitas. Seperti diketahui, Sintayong alias STY merilis 22 pemain Timnas Indonesia yang akan bertanding melawan Irak dan Filipina pada tanggal 6 dan 11 Juni 2024 untuk laga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Daftar itu bikin kecewa sebagian pemain seperti Maklong, gelandang andal Persib Bandung. Dalam rilis 22 pemain Timnas Indonesia itu kebetulan tak ada pemain dari Persib Bandung. Tentu ini cukup mengejutkan, mengingat Persib tampil moncer di Liga 1 2023-2024. Elkan Bagot sendiri yang memiliki postur tinggi tampil cukup bagus saat membela Timnas Indonesia. Namun, beda dengan Maklong, Elkan coba mengatasi rasa kecewa itu dengan pelesir bersama sang pacar. Baru-baru ini, Elkan Bagot membagikan momen liburan bersama sang kekasih di Maladewa. Pemain berusia 21 tahun tersebut memilih menutup kolom komentar 2 postingan terakhir semasa liburan. Ini adalah ciri khas Elkan Bagot yang menutup kolom komentar saat tengah liburan atau saat menghabiskan momen bersama pasangan. Setelah liburan di Maladewa, Elkan Bagot sebenarnya masih memiliki peluang untuk dipanggil Timnas Indonesia. Sesuai aturan, tim bisa mendaftarkan 23 pemain untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia. Sedangkan Sintayong masih merilis 22 pemain saja. Ketua BKN Sumarji juga menerangkan, masih ada 1 hingga 2 pemain tambahan yang akan dipanggil ke Timnas Indonesia. Ada 22 pemain yang dipanggil dan dimungkinkan 22 pemain itu masih akan ada penambahan 2 pemain, kata Sumarji.
saat dihubungi Tribun News pada Kamis 16 Mei 2024.